Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andro Novaldi. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu hasil kompresi multimedia. Satu, data awal. Untuk citra mempunyai dua jenis, yaitu kamera dan download. Untuk nama filenya, foto tempat, dan cat. Untuk ukuran awal 524 KB dan satunya 98 KB. Untuk menjelaskan dan perbandingan, tabel di atas menampilkan data citra awal sebelum dilakukan kompresi. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu foto hasil kamera dan tempat, dan gambar hasil unduhan. Perbandingan kedua, file menunjukkan bahwa foto hasil kamera memiliki ukuran file yang jauh lebih besar, 5,3 kali lipat dibandingkan gambar unduhan. Hal ini disebabkan oleh resolusi dan detail visual yang lebih tinggi pada foto kamera. Selain itu, foto kamera umumnya belum mengalami kompresi atau kompresi minimal sehingga ukurannya lebih besar dibandingkan gambar yang sudah dioptimisasi saat diunduh dari internet. Untuk audio, nama file noise WAV, formatnya WAV, untuk ukuran awalnya 2 MB. Penjelasan dan perbandingan, tabel ini menampilkan data audio awal dalam format WAV. Waveform audio file format adalah format audio uncompressed tanpa kompresi yang menyimpan data audio dalam kualitas lossless. Karena tidak ada kompresi, ukuran file WAV cenderung sangat besar. Dalam konteks perbandingan file WAV, ini akan menjadi acuan untuk mengukur seberapa besar pengurangan ukuran yang dapat dicapai oleh format kompresi seperti MP3 dan AAC. Semakin besar file WAV awal, semakin signifikan potensi penghematan ruang penyimpanan setelah dikonversi ke format terkompresi. Untuk selanjutnya, video memiliki dua jenis, yaitu kamera dan download. Nama filenya video tempat dan grass and cat. Untuk ukuran awalnya 2,2 MB dan 3 MB. Penjelasan dan perbandingan, tabel ini menampilkan data video awal dari dua sumber berbeda. Video hasil kamera, video tempat MP4 2,2 MB memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan video hasil unduhan Grass and Cat MP4 3 MB. Meskipun video unduhan lebih besar, hal ini bisa disebabkan oleh durasi video yang lebih panjang, resolusi yang lebih tinggi, atau bitrate yang lebih besar. Perbandingan kedua file ini penting karena menunjukkan bahwa ukuran video tidak selalu berkorelasi langsung dengan sumbernya, kamera versus unduhan, melainkan lebih dipengaruhi oleh parameter teknis seperti durasi, resolusi, frame rate, dan bitrate encoding awal. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Baik, nama saya Andro akan melanjutkan untuk nomor 2, yaitu hasil kompresi. Untuk citra, yaitu dengan nama file foto tempat dikompresi dengan jenis format yaitu JPEG dan PNG. Ukuran 715 KB dan 4,9 MB. Dan untuk file CAT sama JPEG dan PNG, ukurannya yaitu 97 KB dan 567 KB. Penjelasannya yaitu tabel ini menampilkan hasil kompresi citra menggunakan dua format berbeda, untuk JPEG dan PNG tadi. Untuk foto tempat, format JPEG menghasilkan ukuran 715 KB, itu naik dari 524 KB awal. Sedangkan PNG menghasilkan ukuran 4,9 MB atau naik drastis. Untuk CAT, JPEG menghasilkan 97 KB, sedikit lebih kecil dari 98 KB awal. Sedangkan PNG menghasilkan 567 KB atau naik
5,8 kali lipat. Perbandingan menunjukkan bahwa JPEG menggunakan kompresi lossy yang menghilangkan informasi redundan hingga cocok untuk foto dengan banyak gradasi warna. Game menggunakan kompresi lossless yang mempertahankan setiap pixel. Cocok untuk grafik dengan area warna solid, hasil menarik, atau foto kamera. JPEG justru membesar karena proses re-encoding, menambah metadata atau kualitas yang diset lebih tinggi dari aslinya. Sementara itu, PNG selalu lebih besar karena tidak ada pengurangan informasi sama sekali. Untuk audio, yaitu dengan nama file noise, diubah ke format MP3 dan AAC dengan hasil ukuran 187 KB dan 145 KB. Tabel ini menampilkan hasil kompresi audio dari format WAV 2 MB ke MP3 dan AAC. MP3 ini menghasilkan ukuran 187 KB atau pengurangan 90,9% dari 2 MB. Sedangkan AAC menghasilkan 145 KB atau pengurangan sebesar 92,9%. Perbandingan kedua format ini menunjukkan AAC lebih efisien 22,5% dibandingkan MP3 atau selisih 42 KB dari 187 KB. MP3 atau MPEG-1 Audio Layer 3 adalah format kompresi lossy yang populer sejak tahun 1990-an. Menggunakan algoritma perceptual coding untuk menghilangkan frekuensi yang tidak didengar manusia. AAC atau Advanced Audio Coding adalah penerus MP3 yang menggunakan teknik kompresi lebih canggih, seperti transform coding yang lebih efisien dan window switching adaptif. Tapi bitrate yang sama, AAC umumnya menghasilkan kualitas audio yang lebih baik dari MP3, sehingga AAC menjadi pilihan lebih baik untuk distribusi digital modern. Yang terakhir yaitu video dengan nama file video tempat dan crash and cat. Di sini diubah dengan kodek H264 dan H265. Video tempat ukurannya 3,17 MB dan 1,37 MB. Sedangkan untuk crash and cat itu 2,9 MB dan 655 KB. Tabel tadi menampilkan hasil kompresi video menggunakan dua kodek, yaitu H264 dan H265. Untuk video tempat, H264 menghasilkan 3,17 MB, sedangkan H265 menghasilkan 1,37 MB, atau pengurangan sebesar 56,8%. Untuk crash and cat, H264-nya menghasilkan 2,9 MB, dan H265 menghasilkan 655 KB, atau pengurangan drastis sebesar 77,4%. Perbandingan kedua kodek ini menunjukkan H265 atau HEVC efisiensi video coding secara konsisten menghasilkan ukuran file yang jauh lebih kecil dibandingkan H264 atau HEVC. H265 menggunakan teknik kompresi yang lebih canggih seperti coding tree unit atau CTU yang lebih besar hingga 64 kali 64 pixel. Prediksi intraframe yang lebih akurat dan transformasi integer yang lebih efisien. Namun kelemahan H265 adalah kebutuhan komputasi yang lebih tinggi untuk encoding dan decoding. Hasil yang sangat signifikan pada crash and cat atau 77,4% pengurangan menunjukkan bahwa efisiensi H265 sangat terasa pada video dengan konten yang lebih sederhana atau redundansi temporal tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk masyarakat.
Baik, untuk kali ini saya menjelaskan bagian analisis. Untuk citra pada pengujian citra, hasil kompresi menunjukkan bahwa format JPEG tidak selalu menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Pada foto hasil kamera ini, ukuran file JPEG justru meningkat dari 524 KB menjadi 715 KB. Sedangkan format PNG menghasilkan ukuran yang jauh lebih besar, yaitu 4,9 MB. Pada gambar hasil unduhan, ukuran JPEG sedikit lebih kecil dibandingkan file asli. Sedangkan PNG kembali menghasilkan ukuran yang jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa JPEG lebih sesuai digunakan untuk foto. Sedangkan format PNG lebih cocok digunakan apabila kualitas gambar menjadi prioritas karena menggunakan kompresi lossless. Untuk bagian audio, nah audio ini hasil dari pengujian audio menunjukkan bahwa format WAV memiliki ukuran file paling besar karena tidak menggunakan kompresi. Setelah dikompresi ke MP3 dan AAC, ukuran file berkurang secara signifikan menjadi 187 KB dan 145 KB. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa AAC memberikan efisiensi kompresi yang lebih baik dibandingkan MP3 dengan ukuran file yang lebih kecil. Untuk bagian format video, nah ini pada pengujian video, Codex H265 ini menghasilkan ukuran file lebih kecil dibandingkan H.264. Video hasil kamera berkurang dari 3,17 MB pada H.264 menjadi 1,37 MB pada .265. Sedangkan video hasil unduhan berkurang dari 2,9 MB menjadi 655 KB. Hasil ini menunjukkan bahwa H.265 ini memiliki efisiensi kompresi yang lebih tinggi, sehingga lebih hemat dalam penggunaan media penyimpanan maupun bandwidth. Untuk bagian kesimpulan, kali ini saya mau memberikan penjelasan dari kesimpulan ini berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa setiap metode kompresi itu memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis medianya. Pada citra, format JPEG lebih sesuai digunakan untuk foto, ya karena mampu menghasilkan ukuran file yang relatif kecil. Nah, sedangkan PNG ini lebih unggul dalam mempertahankan kualitas gambar. Meskipun ukurannya file itu lebih besar, pada audio format AAC menghasilkan ukuran file yang lebih kecil dibandingkan dengan MP3, sehingga lebih efisien untuk penyimpanan. Sementara itu ya, pada video Codex H.265 ini memberikan tingkat kompresi yang lebih baik dibandingkan dengan versi H.264 dengan tetap mempertahankan kualitas visual. Oleh karena itu, pemilihan format kompresi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan antara kualitas, hasil efisiensi penyimpanan, dan penggunaan bandwidth. Sekian dari kelompok 4. Apabila salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih setelah membaca seluruh dari kesimpulan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.